A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina inna hamidum majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bisa bersua kembali di dalam kajian pagi Ahad ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu mendapatkan kucuran dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pagi hari ini yang tiada jeda sekalipun, baik kepada keluarga kita, kepada suami istri kita, kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Maka selayaknya Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menambah keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sholawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya nanti sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, putra-putri kita, cucu kita, dan dzurriat kita nantinya juga akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan sharing tentang kisah-kisah Rasulullah yang termaktub biasanya kita membaca dalam buku Syama'il Ar-Rasul karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan mengenal pribadi Rasulullah, kita akan mengenal kehidupan Rasulullah dari dekat. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengenal lebih dekat tentang kehidupan di lingkungan keluarga Rasulullah, kita akan mengenal silsilah Rasulullah, kita akan mengenal keluarga Rasulullah, Pak D-nya, Budenya, Pak Le-nya, Bule-nya itu ya. Juga kemudian saudara-saudaranya, sepupu yang lain dari Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW nasabnya ya, beliau bernasab dari ayahnya itu dimulai dari Kilab bin Murrah, kemudian mempunyai anak Husay bin Kilab, Abdi Manaf bin Husay, Hasim bin Abdi Manaf, Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib bin Hashim inilah yang kita kenal sampai saat ini sebagai kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian salah satu mempunyai putra Abdullah bin Abdul Muthalib, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari nasab ibunya Rasulullah SAW itu adalah berurut dari Kilab bin Murrah, Jurrah bin Kilab, Abdul Manaf bin Jurrah, Wahab bin Abdul Manaf, dan Aminah binti Manaf. Yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib menikah dengan Aminah binti Manaf. Kemudian lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasab Rasulullah SAW itu dari ayahnya ya, dari keturunan dari ayahnya yang tinggal di Mekah. Keturunan yang tinggal di Mekah ini yang terkenal dan dikenal sebagai Bani Hashim, yaitu pengelola Ka'bah dan pelayan tamu-tamu Allah ketika musim haji. Sementara keluarga Rasulullah dari ibunya yang tinggal di Yastrib atau sekarang ini dikenal dengan Madinah adalah merupakan keluarga yang kaya raya dengan ladang dan kebun yang sangat luas di Thaif. Nah, Thaif Bapak Ibu sekalian, kita mungkin yang sudah pernah umroh plus Thaif
atau pada saat ibadah haji kemudian tur ke Taif. Nah, Taif ini adalah suatu daerah yang sangat dingin, yang cukup dingin. Ya, kalau di sini kira-kira seperti di puncak lah begitu. Sehingga di sana banyak perkebunan anggur, perkebunan kurma, walaupun kebun pir dan macam-macam, banyak perkebunan sayur-sayuran juga banyak karena daerahnya dingin, airnya bagus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bila kita runut ke atas, yaitu ke kakek buyut, canggah dan seterusnya itu, maka antara garis keturunan ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib dengan ibunya Aminah binti Manaf adalah satu keluarga di urutan atas itu, yaitu Kilab bin Murrah. Nah, kira-kira begitu. Abdul Muthalib, Bapak Ibu sekalian, sebagai kakek, ya, kakek dari Rasulullah itu, nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim. Nama aslinya. Kemudian mengapa disebut sebagai Abdul Muthalib? Abdul atau Abdal Muthalib dikenal begitu karena saat Syaibah pergi bersama pamannya, yaitu Muthalib binti Abdul Manaf, orang-orang mengira bahwa Syaibah ini adalah budaknya Muthalib, maka kemudian ia dipanggil sebagai Abdul Muthalib. Hingga gini namanya sebagai kakek Rasulullah dikenal sebagai Abdul Muthalib. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mengenal kakek Rasulullah Abdul Muthalib ini adalah mempunyai beberapa istri, ya. Mempunyai beberapa istri. Beliau adalah mempunyai anak 10 atau 12 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Nah, anak laki-laki dari Abdul Muthalib ini adalah sebagai pakdenya Rasulullah atau uaknya, juga sebagai paman atau pakliknya Rasulullah. Itu pakdenya itu berarti kan kakaknya dari Abdullah, ya. Abdullah bin Abdul Muthalib, kakaknya dari bapaknya Rasulullah. Sedangkan paman atau pakliknya berarti adiknya dari ayahnya Rasulullah. Nah, pakde dan pakliknya Rasulullah itu diantaranya adalah Haris, Jubair, Mus'ab, Muqawam, Haji, Dirar, Abdul Ka'bah, kemudian Abdullah. Nah, ini Abdullah bapak Rasulullah. Kemudian Abu Thalib, nah ini pamannya, ya, sangat terkenal juga. Kemudian Abdul Uzza atau Abu Lahab, nah ini lebih sangat kenal sekali kepada kita. Kita sangat kenal, ya, kisah-kisahnya nanti akan kita bahas. Kemudian Hamzah dan Abbas, nah ini sangat kita kenal, ya, kisah Hamzah dan kisah Abbas. Kemudian bude dan bibi dari Rasulullah adalah Sofiyah, kemudian Ummu Hakim, Atikah, Baroh, Arwa dan Umaymah. Nah, itulah 10 atau 12 pakde dan paklik dari Rasulullah dan 6 dari bude atau bibi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, Abdul Muthalib yaitu kakek dari Rasulullah itu adalah mempunyai, tadi kita sampaikan mempunyai 4 istri, ya, dengan 10 atau 12 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Nah, kita akan mengenalkan secara singkat masing-masing para bude, para pakde dan paman dari Rasulullah dan bude atau paklik dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Haris, ya. Haris, dia adalah anak sulung, ya, putra pertama dari Abdul Muthalib atau pakde dari Rasulullah SAW. Tapi dia meninggal sebelum Islam datang. Haris ini termasuk orang yang kaya di kalangan kaum Quraisy di Mekah, ya. Dia mempunyai anak, diantaranya adalah Abu Sufyan, Rabi'ah dan Ubaidah. Nah, ketiga anaknya ini masing-masing nantinya ketika Islam datang, mereka memeluk Islam, masuk sebagai seorang muslim meskipun waktunya berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Kita kenal Abu Sufyan, tadi Bapak Ibu tentu kenal mendengar nama Abu Sufyan. Abu Sufyan itu di dalam kisah-kisah itu ada 2, Bapak Ibu sekalian, ya.
yaitu Abu Sofyan bin Harits ya. Abu Sofyan bin Harits berarti apa? Kakak sepupu, karena adalah putranya pakdenya Rasulullah, kakak sepupu dari Rasulullah yang masuk Islamnya itu setelah Fathul Makkah ya. Yang kedua adalah Abu Sofyan bin Harb, yaitu ayah dari Muawiyah. Nah, ini agak jauh ya, agak jauh. Jadi ada dua Abu Sofyan ya, jangan sampai salah, nanti kita bahas masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada awal Islam datang ya, pada awal Islam datang, baik Abu Sofyan bin Harits maupun Abu Sofyan bin Harb adalah keduanya selalu menentang dakwah Nabi dan bahkan berperang melawan Nabi di berbagai peperangan. Abu Sofyan bin Harits sebenarnya dia mulai meyakini Islam itu benar adalah saat usai perang Badar, di mana kaum Quraisy musyrik pada saat perang Badar itu, perang yang sangat dahsyat sebagai perang pertama Rasulullah, adalah kalah telak ya. Kaum Quraisy yang dibangga-banggakan itu ternyata kalah telak di dalam perang Badar. Abu Sofyan menyaksikan sendiri, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin itu ternyata dibantu oleh pasukan berjubah putih-putih dengan kuda-kuda yang berwarna putih dan hitam yang bisa terbang. Nah, di dalam kisah perang Badar kita memahami salah satunya adalah Rasulullah dibantu oleh pasukan dari langit. Nah, ini dikisahkan, nanti kita kisahkan di dalam perang Badar ya, yang sangat lengkap. Mudah-mudahan kita ada waktu dan pertemuan lain dalam kisah perang-perang Rasulullah SAW. Tapi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala belum masuk ke hatinya Abu Sofyan bin Harits hingga menjelang Fathul Makkah. Berarti itu Fathul Makkah itu kan tahun ke-9 Hijriah ya. Baru kemudian dia memeluk Islam setelah Fathul Makkah dan mendapatkan julukan ketua pemuda surga oleh Rasulullah SAW. Setelah Abu Sofyan bin Harits ini masuk Islam, maka dia pun ikut berperang bersama Rasulullah. Di antaranya adalah perang pertama yang diikuti adalah perang Hunain ya. Perang Hunain, perang setelah Fathul Makkah yang diikuti oleh 10.000 pasukan Rasulullah dari Madinah dan gabungan-gabungannya, ditambah sekitar 2.000 pasukan dari Mekah, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Nanti kita akan bahas tentang perang Hunain ya, perang yang sangat dahsyat juga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sedang Abu Sofyan ini adalah sepupu dari Rasulullah ya, karena dia adalah anak pakdenya gitu ya, kakak sepupu lah ya. Juga sebagai sahabat sepermainan, jadi ya sepantaran lah kira-kira begitu ya. Dan saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah dipersusukan kepada seseorang. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, saat Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya, Abu Sofyan ini justru menentangnya mulai dari awal tadi disampaikan ya, sampai Fathul Makkah. Bersama saudaranya Rabi'ah, Abu Sofyan tetap bersama Nabi. Namun setelah memeluk Islam itu bersama saudaranya Rabi'ah, yaitu tadi kita Rabi'ah itu berarti adiknya ya, bersama adiknya Rabi'ah. Kemudian setelah memeluk Islam, kemudian dia ikut berperang bersama Rasulullah di perang Hunain, di mana banyak pasukan yang pada saat itu mundur ketakutan ya, pada saat itu mundur dan lari, sementara Rabi'ah dan Abu Sofyan tetap bertahan membela Rasulullah. Nah, itu cerita singkat, kisah singkat, kisah singkat tentang Harits dan putranya Abu Sofyan. Nanti kisah tentang Abu Sofyan ini kita akan teruskan di episode di waktu-waktu yang lain. Nah, kemudian yang kedua, putra kedua dari Haris adalah Rabi'ah, itu adiknya ya, Rabi'ah. Rabi'ah ini belum diketahui kapan pastinya Rabi'ah masuk Islam, apakah dari awal atau juga setelah Fathul Makkah. Nah, ini belum ada sejarah yang mencatatnya. Namun ia menikah dengan sepupunya
Ummu Al-Hakam binti Zubair. Zubair itu adalah paman Nabi ya. Zubair itu adalah pakdenya ya. Pakdenya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasus yang dikenal adalah yang berhubungan Rabi'ah ketika ia menuntut tebusan anaknya yang masih kecil terbunuh saat perang sebelum Fathul Makkah. Kasus dari Rabi'ah, kisah Rabi'ah yang kita kenal diantaranya adalah dia menuntut tebusan anaknya yang masih kecil itu ikut terbunuh pada saat perang sebelum Fathul Makkah. Dalam riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menghapus semua hutang dan tebusan sebelum Fathul Makkah kecuali kasus Rabi'ah. Kecuali kasus Rabi'ah. Nah, ini yang unik ya. Kecuali kasus Rabi'ah ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi insya Allah ya. Kemudian yang ketiga adalah padenya adalah Ubaidah. Ubaidah dari awal dia masuk Islam dan bersama mengaji di rumah Al-Arqam. Itu ketika Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan, maka dia kemudian diantaranya adalah mengajar para sahabat-sahabatnya yang masuk Islam, orang muslimin dan muslimat saat itu di rumahnya Arqam, sehingga dikenal Darul Al-Arqam ya. Kemudian dia ikut juga berhijrah, Ubaidah ikut juga berhijrah ke Madinah bersama putranya yang lain yaitu Harits. Riwayat lain menyebutkan bahwa dia membawa bendera putih pertama di dalam perang Wadan ya. Perang Wadan itu adalah perang hijrah pertama ya, perang tahun hijrah pertama, tahun hijrah ke-1. Nah, di mana kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ya, tadi ya, Abu Sufyan bin Harb ini bukan Abu Sufyan bin Haris Abu Sufyan bin Harb. Namun Ubaidah kemudian wafat pada saat perang Badar dan dimakamkan di Safro ya. Ya, pada saat perang Badar beliau banyak mendapatkan luka-luka, kemudian dibawa ketika perang usai dia dibawa pulang di tengah perjalanan. Ubaidah wafat dan dimakamkan di Safro. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama rombongannya singgah di Safron. Rombongan mencium bau wangi mis ya, bau wangi mis, salah satu jenis bau wewangian di Arab Saudi ya. Kata Rasulullah, apa yang mengherankan kalian? Katanya, tanya Rasulullah. Disinilah kubur Muawiyah, yaitu kuburnya Ubaidiyah, kuburnya Ubaidiyah ya. Nah, di Safron. Kemudian tadi Jubair, kisahnya sementara Jubair yaitu Pak adanya Nabi Jubair kisahnya belum banyak diulas. Beda dengan Jubair bin Awam ya, yang cukup familiar kita sebagai salah satu sahabat Rasul ya. Jubair hanya diketahui kisahnya mempunyai 2 orang anak yaitu Dubaah dan Ummu Hakim. Nah, Dubaah binti Zubair ia masuk di dalam deretan sahabiyah pewaris hadis ya. Ini sahabiyah salah satu pewaris hadis. Nah, hadis yang terkenal yang diriwayatkannya oleh Dubaah binti Zubair adalah hadis niat umroh ya dan haji. Hadis niat umroh dan haji, khususnya kepada kaum ibu-ibu gitu. Pada kaum ibu, meskipun pada kaum laki-laki ada tapi jarang digunakan. Biasanya untuk ibu-ibu karena ketika umroh dan haji, sementara kemudian di tengah jalan, di tengah perjalanan masih ikram itu, ibu-ibu mendapatkan tamu istimewanya, kira-kira begitu ya. Yaitu ketika niat umroh dan haji yang diperbolehkan bersyarat, sehingga ia dikenal sebagai al-mustaritoh, sang peminta syarat ya. Yaitu kalau niat umroh itu kan biasanya Bismillahirrahmanirrahim, labaik Allahumma umrotan. Nah, syaratnya kemudian itu menjadi ada niat kedua, Allahumma mahili habalsani ya, Allahumma mahili habalsani. Nah, artinya apa? Artinya ya Allah,
apabila dia itu mendapat halangan, mendapat tamu sementara umrohnya belum, misalnya gitu ya, dia niat umroh labik Allahumma umratan, kemudian ditambahi Allahumma mahilli habalani, dan dia berangkat menuju Makkah, misalnya pada saat tawaf tiba-tiba dia mendapatkan tamu menstruasi, maka disitulah selesai umrohnya. Itu insya Allah umrohnya itu dianggap sah ya, sah sampai yang ditetapkan oleh Allah, di mana ya menyelesaikan umrohnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, Ummu Hakim, yaitu Ummu Hakim ini juga sudah Islam, sementara suaminya Ummu Hakim itu suaminya adalah Ikrimah bin Abu Jahal, masih musyrik ya. Ikrimah itu ya tadi putranya Abu Jahal yang sangat menentang Rasulullah, mati-matian habis-habisan gitu. Musuh Rasulullah lah gitu ya, Abu Jahal. Nah, ternyata ini Ummu Hakim itu kan putrinya Jubair ya. Ummu Hakim ya, anak namanya Hakim maka disebut Ummu Hakim. Nah, pada saat Fathul Makkah suaminya lari ke Yaman, yaitu Ikrimah tadi, putranya Abu Jahal itu lari ke Yaman. Lalu Ummu Hakim karena cintanya gitu kan kepada suaminya ini, lalu Ummu Hakim datang ke Rasulullah dan minta jaminan agar suaminya bisa kembali. Rasulullah pun menyetujuinya, sehingga Ummu Hakim segera berangkat menuju Yaman ke pelabuhan di Tihamah mencari suaminya Ikrimah. Nah, pada saat itu kalau mau pergi ke Yaman itu kan berarti menyeberangi laut ya, menyeberangi Laut Merah salah satunya. Nah, untuk menyeberang itu kan menunggu kapal. Nah, kapalnya itu tidak langsung berangkat, jadi menunggu mungkin bisa 1 hari, 3 hari, bahkan bisa seminggu sampai muatan kapal itu penuh baru berangkat. Nah, di pelabuhan Tihamah inilah Ummu Hakim menemukan suaminya Ikrimah dan kemudian membujuknya bahwa Rasulullah sudah memberi jaminan supaya suaminya kembali dan masuk Islam. Alhamdulillah, barakallah, bahwa kemudian suaminya itu selanjutnya kembali ke Mekah dan memeluk Islam, untuk berikutnya ikut berperang membela Islam bersama Rasulullah. Di antaranya adalah di dalam perang Yarmuk, yaitu perang Yarmuk itu sangat terkenal juga. Ikrimah meninggal ya, dan dinikahi Ikrimah meninggal, kemudian Ummu Hakim ini kemudian dinikahi oleh Khalid bin Sa'id dalam perjalanan perang melawan Romawi. Ini pada saat kekhalifahan, ini sudah kekhalifahan Ummu Hakim yang ikut berperang kemudian dinikahi oleh Khalid bin Sa'id ya. Pernikahannya hanya berjalan sehari, Masya Allah. Karena apa? Karena esok paginya kemudian terjadi perang tadi meletus dan Khalid bin Sa'id wafat sebagai seorang syahid. Dalam kesedihan itulah di sekitar tendanya ia pun mengangkat senjata melawan tentara Romawi dan menerobos masuk dan menewaskan beberapa tentara Romawi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenal dengan Mus'ab bin Abdul Muthalib ya, pakdenya Rasulullah. Kisah tentang Mus'ab ini belum banyak yang tertulis, sehingga yang diketahui adalah dia meninggal sebelum Islam. Yang kita kenal adalah Mus'ab bin Umair ya, beda ya. Nah, itu kan Mus'ab bin Abdul Muthalib. Yang kita kenal sebagai sahabat Rasulullah adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda Mekah yang sangat ganteng Bapak Ibu sekalian ya, dan modis serta supel, cerdas dan banyak disukai di kalangan pemuda sebayanya dan menjadi buah bibir para gadis di Mekah ya. Mus'ab ini kisahnya bagus juga ya. Mus'ab nanti kisah tentang kisah sahabat Rasulullah kita akan bahas juga insya Allah ya. Mus'ab bin Umair ini masuk Islam saat ikut di dalam majelis di Al-Arqam ya, di keluarga. Kemudian keluarganya tahu dia dari keluarga kaya gitu ya. Kemudian keluarganya tahu dan kemudian
dikurung. Mus'ab ini oleh keluarganya dikurung, nggak bisa keluar. Dan bahkan selanjutnya ketika bisa lolos dari kurungan masih ke Arkom, maka diusir dari keluarganya, sehingga tidak bisa lagi mempunyai jaminan pakaian bagus, klimis dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dia menjadi katakanlah tidak modis lagi lah gitu ya. Nah, namun Mus'ab kemudian teguh dalam pendiriannya masuk Islam, sehingga bila dulu sebelum Islam dia selalu tampil modis dan wangi, ini dia hadir di kajian Rasulullah itu dengan baju yang usang dan beberapa tambalan, sehingga beberapa sahabat muslim banyak yang menuduh saat dia datang dengan yang menunduk ya, ketika dia datang itu sahabat-sahabat muslim banyak yang menunduk sedih ya, dengan mata yang berkaca-kaca. Kenapa? Itu tadi dia masuk Islam kemudian diusir oleh keluarganya. Mungkin sekarang juga masih banyak yang begitu ya, saudara-saudara kita yang mu'alaf ya, kemudian diuji oleh Allah. Ini ujian juga bagi Mus'ab, diuji oleh Allah, diusir oleh keluarganya ya. Nanti kita bahas ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengenal Muqawwam ya, pakdenya Rasulullah yang berikutnya. Juga Muqawwam juga tidak banyak kisah-kisah tentangnya yang tertulis di dalam sejarah. Ia meninggal sebelum masa Islam. Namun Muqawwam mempunyai 4 anak yang bernama Bakr, Abdullah, Hind, dan Ummu Amir. Nah, masing-masing ini ternyata juga belum ada kisah yang tertulis tentang anak-anaknya dari Muqawwam ini. Ya, sehingga yang kita ketahui hanya itu ya, yang kita ketahui hanya itu. Nah, yang kelima Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang Hajjal ya, yaitu pakde Rasulullah. Hajjal juga tidak banyak kisah yang tertulis tentangnya. Yang hanya diketahui juga Hajjal mempunyai 3 orang anak, yaitu Abdullah, Ubaidullah, Murrah, dan Rabi'ah. Itu mempunyai 4 orang anak ya. Namun masing-masing juga belum ada kisah yang menulis tentang keluarga Hajjal ini. Nah, begitu juga tentang kisah pakdenya yaitu Diror ya, juga belum tertulis dengan baik, belum ada yang mengenalnya. Nah, Abdul Ka'bah yaitu kisah tentang Abdul Ka'bah juga tidak banyak yang tertulis tentang kisah tentang Abdul Ka'bah. Tentang keduanya ini yang diketahui adalah mereka meninggal sebelum masuk Islam. Nah, berikutnya dari putranya Abdul Muthalib adalah Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, ini sementara yang bisa saya sampaikan tentang keluarganya Rasulullah, pakde-pakdenya Rasulullah ya. Nanti akan kita lanjutkan paklik-pakliknya Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kisah-kisah yang kita sampaikan ini menjadi bertambah cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan ini menambah keilmuan kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena perjuangan Rasulullah yang begitu dahsyatnya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan dan kekurangan adalah karena kefakiran saya, mohon dimaafkan, mohon diberikan saran yang hikmah demi kenyamanan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.